Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Karimah yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi Ramadan dengan berpuasa di siang harinya. Kemudian kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan di malam harinya untuk bisa melaksanakan sholat qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita sebagaimana yang Rasulullah janjikan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri di malam hari, dalam artian menghidupkan malam Ramadan dengan sholat di waktu malam, ghufira lahu ma taqaddam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa yang telah lewat. Para ulama menjelaskan dosa-dosa kecil yang umumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Karimah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186, lanjutan dari Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Rasulullah, idza sa'alaka, ketika bertanya kepadamu, 'anni, tentang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib, maka katakan, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku selalu menjawab doa orang-orang yang berdoa. La'allahum yarshudun. Dalam Quran surah Al-Baqarah 183, Allah mengakhiri ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan berpuasa, dengan mengamalkan perintah Allah, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Allah mengharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di ujung ayatnya kemudian disebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah ciptakan manusia, Allah kasih pedoman hidupnya berupa Al-Qur'an agar manusia bisa hidup dengan damai, dengan tenang, di bawah perlindungan Allah, di bawah kasih sayang Allah. Kemudian berjalan dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Itu bukti kasih sayangnya Allah agar manusia bersyukur. Tapi manusia yang cerdas akan tergambarkan di ayat yang 186. Ketika hamba tersebut kemudian mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berdoa termasuk ibadah? Ibadah. Ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Bahkan doa adalah inti dari ibadah. Doa merupakan inti dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan poros, pokok dari sebuah ibadah. Kenapa begitu? Karena ketika orang tersebut kemudian menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara tidak langsung orang tersebut atau hamba tersebut sedang mengakui bahwa dirinya itu lemah dan Allah Maha Kuasa. Dia mengakui bahwa dirinya itu fakir, membutuhkan, dan Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Maka sikap inilah yang kemudian Allah garis bawahi. Ketika kita berdoa kepada Allah berarti kita menghilangkan rasa sombong dalam hati. Ketika kita meminta kepada Allah untuk mengatur hidup ini, maka kita juga berpasrah diri kepada Allah. Al-Islam min kata-kata Islam dari kata-kata salima yaslamu, pasrah. Orang yang berdoa berarti pasrah, ya Allah. Bahkan dalam sebuah doa yang diajarkan Rasulullah pernah mengajarkan doa, Allahumma birahmatika arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, hanya rahmatmu aku memohon, hanya rahmatmu aku mengharap. Wala takilni ila nafsi tarfata aini,
jangan kau serahkan kepadaku urusan hidupku walaupun cuman sekedip mata saja. Ini membuktikan bahwasanya pasrahnya manusia kepada Allah, pasrah yang utuh. Pasrahnya manusia untuk diatur dengan aturan Allah, pasrah yang utuh. Dan Allah kemudian menyebutkan orang-orang yang berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah tutup dengan kata-kata la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapatkan kecerdasan dalam memilih bahwa ini kebenaran, ini keburukan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu tertentu yang Allah kemudian khususkan untuk berdoa. Doa salah satun ada 3 golongan yang tidak ditolak, la tutradu du'auhum, yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doaul musafir, doanya orang yang dalam bepergian. Yang ketiga, doaus shaim indal iftaran, doanya orang yang berpuasa. Maka oleh karena itu, sahabat karimah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah di bulan puasa ini, mari kita berdoa. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mengisi Ramadan dengan baik, orang yang selalu tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa merupakan bagian dari ibadah yang terpenting. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.